Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Gio. Ya Bu, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang Ibu berikan. Ibu sudah bersedia meluangkan waktu. Pada saat ini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu dalam rangka pemenuhan tugas Bu terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan. Dalam menghadapi kasus dilema etika, saya melihat ada dua keadaan yang sama-sama penting untuk dilaksanakan. Jadi dilema etika itu seperti benar lawan benar. Nah, itu berarti salah satu keputusan yang penting untuk segera diambil tanpa mengabaikan keadaan yang lainnya. Dalam pengambilan keputusan, kita harus fokus melihat permasalahan yang ada dan semua keputusan yang diambil haruslah mengutamakan murid-murid yang ada. Langkah-langkah yang biasa saya ambil yaitu untuk pertama berdiskusi dengan wakil-wakil kepala sekolah, guru-guru, dan juga orang tua murid. Hal-hal yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan adalah tentu selalu membuat perencanaan yang matang, sehingga dalam pengambilan keputusan mengacu pada perencanaan yang ada. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana bisa memikirkan dengan matang keputusan yang terbaik, dan bagaimana keputusan yang diambil tanpa merugikan orang lain. Saya tidak memiliki jadwal khusus dalam penyelesaian masalah, tetapi disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Jika masalahnya harus diselesaikan saat itu, maka saya akan berupaya untuk mengambil keputusan yang bijaksana pada saat itu. Yang membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah wakil-wakil kepala sekolah, guru-guru, dan tentu orang tua. Saya sebagai kepala sekolah merasa senang sekali diwawancarai oleh CDP. Ya. Sebagai kepala sekolah saya bersyukur dengan program yang dilaksanakan oleh CDP. Ya. Bisa berefleksi dari apa yang sudah saya lakukan selalu tentu dalam pengambilan keputusan agar benar-benar berdampak pada murid. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya Bu, senang sekali di hari ini saya boleh berkesempatan untuk mewawancari Ibu sebagai Kepala SMP Negeri 3 Amurang. Saya akan bertanya tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan kasus dilema etika atau bujukan moral yang pernah Ibu alami di sekolah Ibu. Berbicara bujukan moral, tentunya saya sebagai kepala sekolah harus dituntut untuk lebih jeli, lebih tegas, dan tentunya lebih teliti lagi dalam segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Karena dalam menjalankan tugas itu tentunya kita harus berdasarkan atas apa yang kita susun, perencanaan yang kita susun. Ya Bu, baik sekali. Jadi Ibu itu selalu jeli, tegas, dan teliti, dan selalu berdasarkan perencanaan yang ada ya Bu dalam mengambil suatu keputusan. Mengidentifikasi dulu, saya mengidentifikasi apakah tugas dan tanggung jawab yang saya lakukan itu mana yang paling lebih mengena dengan program atau visi misi sekolah kami, dan tentunya tidak mengabaikan yang satu, tetapi mendahulukan, membuat skala prioritas. Pertama, kita harus seperti tadi, membuat perencanaan. Baru kita mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mendukung, faktor-faktor apa yang menghambat, baru kita melaksanakan. Program yang sudah kita susun, kita laksanakan sesuai rencana. Setelah kita melaksanakan itu, maka kita melakukan monitoring dan evaluasi, MONEV. Kita melakukan monitoring dan evaluasi, tujuannya untuk perbaikan selanjutnya. Dan langkah terakhir tentunya kita berefleksi. Setiap pengambilan keputusan saya harus melibatkan guru-guru yang ada, stakeholder yang ada, bahkan
pihak pemerintah maupun orang tua siswa, komite saya harus libatkan. Dan benar-benar program yang kita susun itu harus berpihak pada murid, demi kenyamanan murid dan keberhasilan murid. Karena tujuan utama kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini adalah untuk keselamatan dan kebaikan daripada murid-murid. Misalnya Iya. waktu yang kita sudah planning, sudah membuat perencanaan, tetapi terhambat dengan waktu misalnya. Tantangan berikut adalah dana, soal dana. Jadi jika kita misalnya sudah planning, sudah menyusun dengan sebaik-baiknya kegiatan yang ada, ketika itu dana tidak ada, maka saya sebagai kepala sekolah di situ mengambil keputusan. Berikut berbicara soal kesiapan daripada para siswa. Itu situasional. Jadi untuk pengambilan keputusan itu apakah langsung atau ditunda, saya harus seperti yang saya katakan tadi memakai skala prioritas. Kalau berbicara soal bantuan banyak, jadi ada sumber daya, guru-guru di dalamnya, ada operator handal yang tentunya membantu saya. Bisa ini ada orang tua murid yang membantu saya, dan juga ada pimpinan OSIS. Pengalaman saya bahwa dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan banyak hal. Apakah itu program tersebut berpihak kepada murid atau tidak? Apakah program itu bermanfaat atau tidak? Ibu Vera, terima kasih banyak untuk Terima waktunya. kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jadi senang sekali Pak hari ini boleh berjumpa dengan Bapak. Perkenalkan, nama saya Fiorenza Kristera Sinubu. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Minahasa Selatan. Dan saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Amurang. Nah, maksud kedatangan saya hari ini Pak, meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara Boleh. dalam rangka penugasan terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Ya. Apakah Bapak bersedia? Oh ya, saya bersedia. Kebetulan ya saya juga calon guru penggerak Angkatan 8. Untuk mengidentifikasi ini tentu saya harus memahami apakah ini bagian dari dilema etika atau ini bagian dari bujukan moral. Kemudian saya memahami bahwa sekolah ini adalah bagian dari ekosistem. Nah, ekosistem itu terdiri dari biotik dan abiotik. Ada guru, ada staf tata usaha, saya ada wakil-wakil kepala sekolah, ada orang tua murid, ada murid di dalam, ada masyarakat sekitar. Saya terkadang ini memfungsikan semua kekuatan ini untuk nanti dapat mengidentifikasi terjadinya dilema etika ataupun bujukan moral. Ada 4 paradigma dan ada 9 langkah pengujian untuk mengambil sebuah keputusan ketika menghadapi dilema etika. Saya punya moto di sini, saya harus teamwork ya, moto saya. Itu kerjanya harus bersama, kerjanya harus kerja tim. Sehingga dalam pengambilan keputusan saya sering melibatkan wakil kepala sekolah, guru-guru, guru BK, bahkan pun murid saya libatkan. Pemimpin harus punya strategi tertentu. Bagaimana ini lebih efektif lagi dengan memfungsikan semua kekuatan yang ada di sekolah ini. Karena saya bersyukur di sekolah ini kan cukup besar, guru-gurunya banyak. Tapi guru-gurunya juga hebat, dari kualifikasi akademiknya ada yang strata 2, ada S2, ada master di sini, kemudian ada instruktur, kemudian orang-orang tua murid juga di sini sangat mendukung, beberapa guru yang berbeda pandangan, berbeda cara untuk mengambil keputusan, tetapi disitulah harus dilihat keberanian seorang pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan, untuk memutuskan mana yang terbaik yang harus dilakukan. Ada guru BK yang kualifikasi akademiknya sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang jurusan psikologi, ada yang memang bimbingan konseling. Memang di situ kami ada jadwalkan seminggu sekali mereka harus jalan ke kelas dan bahkan ada konseling secara individual. Kemudian di sekolah ini kami sudah menjalankan program komunitas belajar. Kemudian di sini ada 1 bulan sekali ada Semansang Bercerita. Itu bahasa Manado, Semansang Bercerita, sengaja saya ciptakan untuk diskusi yang lebih menyenangkan.
bisa guru-guru saya ini membantu saya mengambil keputusan. Mereka yang punya pengalaman, sudah banyak kali mengambil sebuah keputusan, berhadapan dengan dilema etika dan rujukan moral, nah itu menjadi suatu kekuatan bagi saya. Kemudian kedua, di sini ada guru-guru yang jadi instruktur, jadi pembicara yang digunakan oleh Balai Guru Penggerak. Saya diwawancarai seperti ini, saya dapat pengalaman lagi. Satu, merefresh kembali materi yang pernah saya dapat. Bahkan saya harus mampu memperkuat kompetensi saya sebagai pemimpin, tetapi juga dengan kasus-kasus dilema etika, bujukan moral dalam pengambilan keputusan ini membuat saya lebih matang lagi ke depan untuk mengambil sebuah keputusan. Karena itu. Oke, Pak. Terima kasih banyak Baik. untuk waktunya. Saya secara pribadi senang sekali Saya juga diberikan senang. kesempatan. Saya bangga. Kapan lagi bisa berbincang-bincang seperti ini dengan Bapak, dan banyak hal yang boleh saya dapatkan dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak sama-sama. Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya.